Kembali lagi bersama Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang berjudul Run. Film yang bergenre thriller dengan sedikit tambahan bumbu misteri ini pasti akan membuat kalian berdebar-debar. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja, inilah dia. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu yang baru saja melahirkan, tapi air matanya tak terbendung ketika melihat bayi yang dilahirkannya ternyata tidak normal. Will she be okay? Belas tahun kemudian bayi tadi dinamai Chloe. Dia tumbuh besar dengan berbagai penyakit termasuk kakinya yang lumpuh. Setiap hari dia harus mengkonsumsi obat-obatan, makan makanan bergizi gratis, dan rutin cek gula darah. Just a little over. Meskipun tumbuh dengan fisik yang kekurangan, Chloe tak pernah menyerah untuk masuk ke universitas terbaik dan berharap setiap tukang pos datang ke rumahnya itu merupakan surat dari universitas impiannya. I told you, if there's even one college letter, I will close. Hingga tiba di suatu pagi, Chloe mencari kesempatan untuk membuka kantong belanja ibunya hanya demi permen coklat. Namun ada hal yang mencurigakan, dia menemukan obat terlarang dengan nama ibunya yang tertempel di wadahnya. Padahal seharusnya itu obat untuk dirinya. Had your name on it. What's wrong? Dengan alat robotik ciptaannya, Chloe pun mengambil obat tadi. Di wadah obat itu tertulis nama Trigoxin. Ibunya pun memberi Chloe obat untuk malam hari, tapi Chloe tak mau meminum obat itu. Dia pun keluar dari kamarnya dan membuka komputer untuk mencari tahu Trigoxin itu untuk obat apa. Tapi tanpa disadari, ibunya sudah mengetahui gerak-gerik dari Chloe. Di sela-sela ibunya yang sedang sibuk bercocok tanam, Chloe mencoba menelpon seseorang secara acak untuk membantunya mencari tahu tentang Trigoxin. Dan berdasarkan info orang itu, Trigoxin memang digunakan untuk penyakit jantung. Tapi warna kapsul Trigoxin adalah berwarna merah, yang mana itu sangat berbeda dengan yang dia minum selama ini. Google and look up the word trigoxin. T-R-I-G. Hold on. What color are they? Trigoxin is a brand name drug that treats severe heart. That's all you wanted to know? Trigoxin. What the hell are you? Karena terlalu membosankan setiap hari di dalam rumah, Chloe mengajak ibunya menonton film di pusat kota. Diam-diam dia membawa obat yang sudah tak diminumnya itu di kantongnya. Singkat cerita, sampailah mereka di bioskop, tapi film baru berjalan setengah. Chloe izin pergi ke toilet pada ibunya. Bukannya ke toilet, Chloe malah pergi ke apotek yang ada di seberang bioskop itu. Chloe langsung bertanya kepada apotekernya, dan menurut si apoteker, obat itu digunakan untuk penenang anjing, dan apabila manusia meminumnya, itu dapat menyebabkan otot kaki menjadi lumpuh. Dog medicine. Uh-huh. Says it's a muscle you're looking for is lidocaine. Happen if you gave a human being lidocaine. Suppose your legs could go numb? Tak lama kemudian ibunya mendatangi Chloe. Ibunya pun histeris menganggap Chloe sedang kejang-kejang, tapi bukannya menolongnya, si ibu biadab ini malah menyuntikkan bius di kakinya. Started breathing like that. Chloe,
Look at. Chloe pun terbangun dari pingsannya dan alangkah kagetnya ketika dia tahu ibunya mengunci kamarnya dari luar. Chloe terus memutar otaknya bagaimana cara dia keluar dari kamarnya. Dia menyambungkan semua kabel yang ada di kamarnya dan menyimpan air di mulutnya. Setelah itu, dia keluar lewat jendela menuju kamar sebelahnya dengan merayap-rayap di atas genteng. Chloe langsung membasahi kaca jendela itu dan lalu menempelkan solder panas dan dia dengan mudah memecahkan kaca tersebut. Dengan mengesot-ngesot, Chloe menuju kamarnya untuk mengambil kursi rodanya. Tapi saat dia akan menuruni tangga, ternyata lift yang biasa dia gunakan sudah dirusak oleh ibunya. Tak ada pilihan lain kecuali turun dari tangga itu dengan terjun bebas. Chloe langsung bangkit dan sesegera mungkin kabur dari rumah itu. Di tengah perjalanan, dia melihat truk yang lewat. Dengan nekat, dia langsung menghadang truk tersebut. Ternyata supir itu adalah Tom, orang yang biasa mengantar surat ke rumahnya. Chloe menjelaskan semua yang telah terjadi, tapi sayang, aksinya itu keburu diketahui oleh ibunya yang juga lewat di jalan itu. Is she okay? Chloe just told me something. I don't give a shit. Seperti biasa, emak-emak ini selalu menganggap Chloe mengalami halusinasi dan mengarang ceritanya sendiri. Namun Tom bersikeras akan membawa Chloe ke kantor polisi, tapi baru saja akan berangkat. Chloe pun dikurung di rumah bawah tanah dan di sana dia menemukan sebuah surat yang ternyata selama ini dia telah diterima di universitas impiannya. Betapa sakit hatinya ketika orang satu-satunya yang dia percaya justru malah membohonginya. Chloe pun semakin penasaran dan mencoba mencari berkas-berkas yang ada di ruangan itu. Dan di sini mulai jelas apa yang menjadi kecurigaan Chloe selama ini. Dia ternyata terlahir normal dan yaps, bayi yang dilahirkan di awal film ternyata bukanlah Chloe. Bayi itu hanya hidup 2 jam saja. Oleh karena itu, emak-emak yang tinggal bersama Chloe selama ini itu mencuri bayi orang lain dan mengadopsinya. Akhirnya ibunya pun berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi dan meminta Chloe memaafkannya. Tapi Chloe menolaknya dan ibunya langsung mengambil racun untuk Chloe. You did this for you. Mom, what are you doing? No! Mom, please, no! Chloe yang panik itu masuk ke sebuah kamar kecil. Di sana dia melihat ada bahan kimia lalu meminumnya. Ibunya langsung panik dan membawa Chloe ke rumah sakit. Untuk saja nyawa Chloe masih terselamatkan, namun kini dia benar-benar lumpuh. Bahkan untuk berbicara pun dia tidak bisa. Dengan sekuat tenaga, Chloe mencoba memanggil mbak-mbak suster di sampingnya. Dia memberi kode kalau dia ingin menulis sesuatu. Karena ada panggilan darurat, suster itu pun belum sempat membaca tulisan Chloe. Nah, di saat semua petugas medis menuju ke kamar darurat itu, saat itulah emak-emak biadab mengambil kesempatan untuk membawa kabur Chloe. Sepanjang perjalanan Chloe mencoba meminta tolong ke siapapun yang dilewatinya.
Mbak-mbak suster yang kembali lagi ke kamar Chloe pun mendapati tulisan dari Chloe. Langsung saja dia meminta pihak keamanan rumah sakit untuk mengejar emak-emak tadi. Aksi emak-emak tak tahu diri itu pun terpaksa terhenti setelah Chloe menahan kursi rodanya dengan kakinya. Petugas keamanan pun berhasil mengejarnya dan... We are going home! Di akhir film memperlihatkan setelah 7 tahun lalu, Chloe mulai belajar berjalan. Dia menjenguk ibunya yang sedang dirawat di RSJ dan film ditutup dengan... Open wide. Saatnya kita bilang tamat.